Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bersama saya Laili Rahmawati. Kita ada di program Idea Podcast. Seperti biasa, di studio sudah ada narasumber dan kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Muhammad Soimus Soleh SPMP. Beliau adalah salah satu dosen agribisnis di Universitas Islam Madura atau UIM. Dan karena beliau dosen agribisnis, otomatis kita akan berbicara tentang agribisnis nih. Jadi buat teman-teman mungkin yang penasaran sama agribisnis, ini jurusannya belajar apa sih? Terus nanti peluangnya ke depannya tuh akan gimana? Kita akan kupas hari ini. So, di depan saya sudah ada Bapak Soimus ya, panggilnya. Benar. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak asli mana nih? Saya asli Pamekasan. Pamekasan. Ya, hari ini terima kasih sudah berkunjung ke studio, meluangkan waktu untuk kita ngobrolin tentang agribisnis. Ya. Saya juga nggak terlalu paham nih Pak ya tentang jurusan agribisnis. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ulik ini dengan jelas dan sekaligus bisa mungkin ada anak-anak yang sekarang MA SMA gitu, terus pengen kuliah di agribisnis tapi kayak masih bingung karena ini jurusan apa sih gitu, bisa nonton podcast ini dan nambah wawasan. Oke. Pertama nih, saya pengen tanya, agribisnis ini belajar tentang apa Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelumnya saya mau jelaskan general dulu Bu ya, lebih umum. Yeah. Jadi saya ini dari Universitas Islam Madura, kebetulan bernaung di Fakultas Pertanian, itu ada 3 prodi Bu. Jadi ada agroteknologi, kemudian ada agribisnis sama agrobisnis perikanan. Itu di bawah Fakultas Pertanian. Kalau agroteknologi itu Bu lebih ke teknis ya, lebih ke teknis aplikatif. Kemudian kalau agribisnis itu nanti lebih ke sosial ekonomi dan manajemennya. Kalau agrobisnis perikanan sama dengan agribisnis, cuma bedanya dia itu mengkaji bidang perikanan, kayak ikan, kemudian garam, mangrove seperti itu. Oh, yang berhubungan dengan laut lah ya? Dengan laut. Kebetulan saya sendiri di sini bidang ilmunya agribisnis. Mungkin nanti saya lebih fokus ke apa sih yang dipelajari di agribisnis dan apa sih keunggulan agribisnis di UIM itu mungkin. Jadi kalau agribisnis itu memang kalau bidang kajiannya itu Bu memang campuran dari ekonomi sama pertanian. Jadi kita tuh belajar manajemen, belajar kemudian ekonomi, cuma studi kasusnya itu nanti di bidang pertanian. Pertanian. Jadi, mungkin fokus ke bidang pertanian. Dan semua riset-riset yang dilakukan itu memang harus berhubungan dengan pertanian. Tapi fokus ke kajian ekonomi, sosial dan manajemennya. Kalau agrotek itu nanti ke teknis. Kalau kita itu lebih ke manajemen, sosial dan ekonominya, itu Bu. Bedanya yang menjadi pembeda itu. Pertanian ini luas kan Pak? Jadinya apa nih yang lebih sering dikaji? Saya fokus ke agribis Bu ya. Jadi kalau di agribis itu banyak mengkaji faktor pengambilan keputusan, kemudian kalau komoditasnya itu lebih banyak mengkaji tentang jagung Bu sama padi. Cuma kita tidak ke aspek teknisnya, tapi lebih ke aspek manajemennya. Contoh di sini sekarang kan ada jagung hibrida Pak sama lokal. Bedanya apa tuh? Kenapa sih di desa saya ini banyak tetap mempertahankan lokal? Apa sih yang mempengaruhi mereka tetap mempertahankan lokal nih? Kalau agribis itu masuk Bu, nanti kita ke sana. Kita mendeteksi faktor apa sih kira-kira kok mereka tuh tetap mempertahankan lokal, padahal di sini ada hibrida yang mungkin biayanya lebih murah, kemudian produksinya lebih melimpah. Itu baru agribis itu masuk Bu. Jadi bukan ke budidayanya, jadi lebih ke aspek sosialnya. Kenapa ini petani kok banyak mempertahankan lokal ini? Apa sih alasannya mereka? Tapi harus bukan sampling, harus populasi, karena kan banyak Bu. Tiap petani kan punya alasan-alasan. Maka agribis itu harus mengkaji alasan tersebut secara ilmiah. Itu nanti bisa jadi kebijakan Bu. Ternyata kenapa mereka tuh banyak mempertahankan
Nah, komunitas lokal, contoh ini Bu ya, contohnya. Iya. Karena apa? Meskipun di sini produksinya rendah, itu apa? Masa simpannya lebih lama Pak daripada hibrida itu Pak. Jadi kalau jagung lokal ini Pak bisa berbulan-bulan contoh seperti itu. Jadi itu kita masuk ke aspek agribis. Kalau ke budidaya nanti pupuknya berapa kilo, kemudian cara panennya seperti apa, itu nanti aspek agrotek Bu. Itu pembedanya seperti itu. Jadi agribis itu lebih ke manajemennya itu. Oke, lebih ke Seperti manajemen. itu. Iya, gitu manajemen. Baik, ini saya baru tahu ya kalau ternyata bertani tuh ada masih harus ibarat kata sebelum kita bertani jagung tuh tadi kayak harus ada apa dulu nih yang mau kita tanam, kenapa harus milih ini gitu. Benar. Kayak gitu. Kan kalau saya sebagai orang awam gitu kan, ya bertani ya udah jagung aja udah gitu. Iya, betul. Ternyata itu di aspek agribisnisnya. Karena nanti riset itu bukan nanti jadi acuan kebijakan. Pak, saya telah meriset Pak, kenapa masih mempertahankan meskipun produksinya sedikit Pak. Masa simpannya lama, kemudian masa panennya juga cepat. Iya. Itu. Jadi digaji secara sosial kalau agribis itu. Jadi tidak masuk ke teknis. Baik. Tapi dari 3 prodi ya jatuhnya. 3 prodi ini berkesinambungan kan? Maksudnya ketika teman-teman udah belajar di manajemen nih, terus mereka butuh teknisnya, akan ketemu nggak dengan agroteknya? Nah, itu memang kenapa kita dipisah, karena memang harus fokus Bu. Jadi kalau agribis itu mungkin hanya sebagian, jadi tidak mendalam. Jadi kalau pengen benar-benar fokus belajar ke teknis itu nanti harus masuk ke agrotek. Karena tidak boleh jadi setiap siswa itu tidak bisa memahami bercabang-cabang ilmu, jadi fokus gitu. Jadi memang kalau memang mau fokus ke teknis, ayo masuk ke agrotek gitu. Tapi kalau mau belajar manajemen, kajian sosial, ayo kita masuk ke agribis itu. Tapi kalau sosialnya nanti di bidang pesisir kan, berarti di perikanan gitu. Jadi pilihannya tergantung dari apa maunya mahasiswa. Kalau kamu mungkin mau belajar tentang perikanan di pesisir, mungkin dia rumahnya lebih dekat dengan laut gitu ya. Bener. Bisa lebih mengembangkan di perikanan. Di perikanan gitu. Baik, tapi dari ketiga jurusan ini apa sih Pak yang paling banyak diminati mahasiswa? Sebenarnya semua banyak diminati ya. Karena semua prodi itu punya keunggulan masing-masing. Kalau di agrotek itu Bu, tiap tahun itu ada dosen yang menerima hibah dari pemerintah. Dia itu fokus meneliti tentang mikroplastik. Nah, itu mikroplastik. Apa tuh Pak mikroplastik? Mikroplastik itu semacam mikroba yang yang bisa mencemari. Itu masuk ke agrotek. Beliau itu sampai tembus ke internasional Bu tulisannya. Sampai dia itu dijadikan reviewer internasional. Jadi reviewer dari luar negeri di dosen agrotek itu ada yang seperti itu. Jadi memang ada yang fokus by riset, dia itu fokus by riset sampai dia itu tiap tahun kadang-kadang diajak kerjasama oleh kampus lain. Kalau di agribis itu mungkin yang keunggulannya itu Bu, manajemen sirkular. Jadi sirkular itu artinya lebih ke bagaimana manajemennya itu tidak meninggalkan sampah. Karena kan kalau kita berproduksi itu kan pasti ada sampahnya Bu. Iya. Ada sampah. Bagaimana biar sampah ini tidak terbuang sia-sia. Itu yang jadi unggulan dari agribis. Kalau perikanan itu keunggulannya itu mangrove sama rumput laut Bu. Malah yang mangrove itu dapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Bu Viva. Ada dosen yang memang fokus ke mangrove, dia itu sampai dikasih penghargaan dari gubernur. Kemudian rektor pun diundang akhirnya Bu. Dan dikasih penghargaan juga oleh gubernur karena memang pertanian ini memang butuh, cuma
mindsetnya orang-orang itu di luar tuh kalau pertanian itu ya mencangkul kemudian ke ladang, padahal banyak yang perlu dikaji di dalam. Iya. Makanya Benar-benar. iya, makanya saya pikir kayak saya tanya minat mahasiswa tuh ke pertanian gimana. Karena saya nih Pak ya, orang awam ya, mikirnya kayak ya udah cuman bertani gitu kan. Bener. Tapi ternyata di balik itu di agrobisnis sih belajarnya tentang sebelum memutuskan kita mau bertani apa itu harus dikaji dulu secara sosial apa segala macam kan. Terus di agrotech belajar tentang teknisnya. Dan ternyata ada juga yang mangrove ya. Mangrove. Itu perikanan. menurut saya unik karena siapa sih yang kepikiran untuk belajar mangrove betul. gitu kan. Padahal sebetulnya itu jadi salah satu pohon yang menunjang juga kan terhadap ekosistem di lautan gitu. Betul. Wah, keren sekali ya. Itu Ibu, karena kenapa dia dapat penghargaan dari gubernur, karena pesisir pantai itu sekarang kan mangrove banyak ditebang. Akhirnya nanti berdampak pada jalan yang merembes, kemudian juga berpotensi nanti banjir di samping. Mangrove itu kan menahan laju air. Dia itu meriset itu Bu. Kalau orang luar kan nggak tahu ngapain mangrove itu diriset. Iya. Tumbuhnya di pinggir-pinggir laut, padahal itu secara riset itu manfaatnya banyak. Iya. Manfaatnya banyak. Dan tiap tahun itu Gubernur Jawa Timur tuh ada festival mangrove Bu, tiap tahun. Oh, saya baru tahu. Tiap tahun tuh. Itu biasanya gimana Pak festival mangrove itu? Itu biasanya pecinta-pecinta lingkungan, kemudian lembaga-lembaga, dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan lingkungan itu diundang Bu sama Bu Viva. Kemudian ada pameran, kemudian ada penghargaan. Apa saja sih yang sudah dikerjakan oleh lembaga, baik itu kampus atau dia kelompok atau itu dia gabungan yang telah dikerjakan agar mangrove ini tetap terjaga itu. Karena kalau dilihat dari tidak dilihat dari akademis itu kan tanaman biasa, tidak ada gunanya menghalangi nelayan untuk mencari ikan. Kemudian untuk pelabuhan. Makanya butuh riset memang di perikanan, khususnya di mangrove itu. Iya. Wah, ini perlu sih banyak orang tahu tentang ini ya Pak ya. Dan untuk di festival mangrove itu, UIM bergabung juga? Bergabung Bu. Jadi tiap tahun itu UIM diundang. Jadi diundang ya? Nah, diundang oleh gubernur. Karena memang ada dosen yang jadi praktisi, kemudian jadi ketua KPPM, ketua kelompok mangrove Madura, dosen UIM itu, dosen agribisnis perikanan UIM tuh. Makanya karena dia itu sering meriset kemudian menulis buku tentang mangrove, makanya diundang. Akhirnya UIM juga diundang juga, dapat penghargaan karena konsisten tiap tahun tuh ada kegiatan yang berkaitan dengan mangrove. Oke, keren sekali. Itu hanya bisa dipelajari di agribisnis perikanan UIM. Kalau di kampus lain kurang paham Bu. Tapi memang kemarin kan saya jadi ini Pak, bukan salah satu sih. Ketika kemarin wisuda di UIM, kebetulan saya diminta untuk jadi voice overnya yang ngisi profil company-nya UIM. Ini kebetulan ketemu lagi. Maksudnya saya nggak pernah ketemu sama dosen-dosen UIM. Cuman kan teman-teman di sini banyak yang lulusan UIM. Tahu-tahu kayak ketemu, kayak ada jalannya. Dan kebetulan sekarang ketemu sama dosen UIM. Di situ saya memang ada banyak penghargaan prestasi dari UIM sih yang didapat gitu. Jadi dari profil itu saya tahu, wah ini kampus keren juga gitu. Sangat keren Bu. Apalagi di pertanian Bu. Nah betul, anak sini banyak yang lulusan pertanian. Bahkan kemarin PKL dari UIM ya. Terus itu salah satu yang disepil nih tentang prestasi yang didapat UIM. Nah sekarang kita mau ngebahas ini nih Pak, agrobisnis. Teman-teman kan ada yang PKL nih kemarin, itu salah satu bentuk pembelajaran mereka secara praktek kan. Nah itu biasanya gimana Pak? Apakah anak-anak itu memang ditaruh ke beberapa sekolah atau ke beberapa lahan untuk mereka praktek? Dan itu kan jatuhnya salah satu riset juga kan? Iya nggak? Termasuk riset nggak Pak? Jadi kalau PKL itu sebenarnya tidak fokus ke riset Bu. Jadi fokus ke
kepengetahuan sama keterampilan. Oh, Jadi memang apa yang didapatkan di UIM kemudian kita salurkan, apa yang ada di sana yang baru ya kita terima. Jadi lebih ke mengasah pengetahuan dan keterampilan, bukan riset. Tapi kalau sembari di riset boleh Bu, karena memang ada sebagian mahasiswa yang PKL sembari meriset. Oh gitu. Biasanya apa tuh yang bisa diriset gitu? Apakah ada suatu hal yang unik kah atau semua hal bisa diriset? Pertama hal itu ada Bu, urgent dan menarik untuk diteliti. Yang kedua mungkin ada permintaan dari si mitra. Nah, contoh ini Bu, kemarin ada mahasiswa agribis itu dia itu magang di mana ya? Magang di kuliah tamu Bu, kuliah tamu ekspor kelor, daun kelor. Orang Sumeneb. Kemudian direkturnya itu narik, Mbak tolong diriset ini Pak, faktor apa sih yang mempengaruhi volume ekspor saya itu. Itu ada yang seperti itu. Ya Pak, saya akan riset itu Bu, ada yang sebagian seperti itu. Ada yang permintaan, ada yang memang Pak saya mau neliti Pak, kok ekspornya sampean tuh kadang sedikit kadang banyak, faktor apa sih Pak itu. Ini kemarin kejadian di kakak kelas tahun angkatan 2021, dia itu meneliti tentang faktor apa yang mempengaruhi besar kecilnya ekspor daun kelor. Itu pengusahanya dari Sumeneb Bu. Itu menarik sih. Iya. Jadi kadang-kadang ada yang berangkat dari dari permintaan, ada kadang-kadang yang berangkat dari urgensi. Bukan apa ini Pak, kok sekarang ekspornya berhenti? Karena sempat berhenti Bu, makanya dikaji itu. Ternyata minta grade-nya dinaikkan. Ada SOP yang harus dipenuhi seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau dari UIM sendiri sering kan Pak ya melakukan riset kayak gitu? Kalau dosen tuh Bu, tiap semester tuh harus ada, tiap tahun tuh harus ada riset tuh. Termasuk Bapak Soimon? Ya, sekarang riset. lagi riset nggak? Ya kalau alhamdulillah tahun kemarin tuh dapat hibah dari Kemendikbudristek itu saya meriset faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan dan dampaknya terhadap konsumsi pangan tuh tahun kemarin. Tuh saya riset itu. Jadi saya tuh fokus ke konsumsi pangan Bu, memang bidang ilmu saya kan agribis. Tapi saya tuh memang konsen ke alih fungsi lahan dan konsumsi pangan. Tahun kemarin itu saya itu meneliti tentang itu faktor apa yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Karena kan sekarang Bu yang lagi urgent kan banyak gudang rokok sekarang. Jadi gudang rokok, dan sehingga banyak sebagian lahan sawah itu dijadikan atau ditransformasi menjadi gudang. Itu saya teliti Bu. Itu ada petani yang menjual lahannya, ada petani yang lahannya diubah dari sawah, dari ditanami tanaman sekarang diubah toko. Itu saya kaji secara sosial. Jadi kenapa nih petani kok sekarang tidak ditanami nih lahannya? Itu baru agribis masuk Bu. Faktor apa ini kira-kira? Faktor ekonomi. Kalau hasil penelitian yang tahun kemarin itu Bu, saya itu pertama faktor jarak lahan. Karena kalau di Madura itu bukan petaninya itu punya lahannya kan Bu, lokal. Di sini ada, kemudian mungkin ada di kampung lain dan sempit-sempit. Kadang-kadang yang dipertahankan itu adalah yang dekat dengan rumah. Nah, seperti itu. Hasil penelitian. Yang kedua faktor usia. Usia apa? Usia petani. Usia petani karena sudah tidak memungkinkan untuk bertani. Ada seperti itu. Tapi sebetulnya berpengaruh nggak sih Pak ketika misalnya kita punya lahan nih yang biasanya ditanami itu kan produktif kan secara pertaniannya gitu. Secara ekonomis. Misalnya ditanami padi, harusnya dia menghasilkan padi, tapi kemudian tempat itu dibuatlah toko atau apa gitu. Benar. Itu berpengaruh nggak ke dunia pertaniannya? Apakah bagus hal seperti itu atau justru nggak bagus nih? Kalau risetnya saya itu Bu, pengaruhnya terhadap konsumsi. Jadi kayak saya kan punya 3 petak nih Pak. Satu petaknya saya buat toko. Pengaruh nggak terhadap konsumsi pangan saya tiap hari? Karena kan saya harusnya menghasilkan 20
20 karung beras sekarang kan menghasilkan 10, Pak. Ternyata tidak ada pengaruhnya, Bu. Tidak ada pengaruhnya. Jadi meskipun lahannya mereka itu dibuat toko, dibuat rumah, terhadap konsumsi itu tidak ada pengaruhnya. Tidak terlalu signifikan sih waktu saya teliti itu. Jadi konsumsi mereka tuh tetap tidak berpengaruh meskipun berasnya hasilnya sedikit, tetap, Pak. Karena kan ada pendapatan lain. Kalau dia buat toko ya ada pendapatan dari toko. Jadi meskipun berasnya tinggal sedikit, tinggal beli itu. Iya, jadi nggak ada pengaruh. Iya, kalau secara analisis kemarin itu pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan ya. Terhadap konsumsi pangan, Bu, tapi kalau terhadap produksi ya berpengaruh. Nah, kalau menurut pendapat Bapak nih sebagai dosen agribisnis nih kan yang udah tahu lah tentang dunia pertanian. Sekarang ini kan kita banyak tahu orang-orang mulai ngebangun, bangun rumah atau apa, jadinya seperti contoh tadi tuh yang biasanya jadi sawah misalnya tiba-tiba jadi bangunan. Itu menurut pendapat Bapak, kalau dilihat dari sudut pandang pertaniannya, ngerasa miriskah atau gimana nih, Pak? Ini menurut keyakinan saya, Bu. Menurut keyakinan saya. Belum meneliti itu, Bu. Iya. Jadi sangat berpengaruh, Bu, itu. Karena kan mengurangi produksi pangan skala rumah tangga kan semakin sedikit, Bu, produksi pangan yang dihasilkan, sehingga mau tidak mau kan nanti untuk mencukupi produksi pangan itu, kalau seandainya lahannya ditanami itu menghasilkan 20 dan menghasilkan 10, seharusnya akhirnya dia membeli, Bu, membeli beras. Kalau seandainya semua orang seperti itu kan nanti jadi langka, Bu. Akhirnya impor dari luar, dan dampaknya harga beras yang di Indonesia nanti akhirnya seperti itu. Mahal ya jadinya, Pak ya? Akhirnya naik murah, Bu. Di sini murah, Bu. Iya, itu maksud saya. Itu berarti berpengaruh ya. Berpengaruh kalau secara global itu berpengaruh, Bu. Kalau secara produksi ya, tapi kalau secara konsumsi saya teliti itu tidak ada pengaruhnya, sehingga mereka tidak ada pengaruh kok saya punya lahan ditanami jagung atau dibuat toko, makanya tetap seimbang gitu. Karena punya penghasilan lain itu, Bu. Tapi kalau secara produksi itu berpengaruh. Secara global itu nanti berpengaruh terhadap kesediaan pangan nasional. Itu kalau satu orang, Bu. Kalau semua orang nanti pikirannya seperti itu, tidak berpengaruh kok. Saya kan bisa beli nanti kalau kurang. Kalau semuanya nanti kurang, berasnya beli di mana? Iya, itu maksud saya, Pak. Akhirnya impor, Bu, akhirnya. Ya intinya kalau bisa yang tetap bertani tetap harus ada petani gitu ya. Makanya butuh generasi milenial ini, Bu. Gak perlu masuk ke Fakultas Pertanian UI. Iya, benar. Betul, Pak. Karena lagi-lagi bertani itu kan bukan suatu hal yang rendah gitu loh. Justru kalau dipikir-pikir, kalau nggak ada petani, kita makan berasnya tuh dari mana gitu. Makanya orang-orang yang masih berpikir petani itu rendah sekarang udah cukup pikirannya kayak gitu ya, Pak ya. Bertani itu sangat menopang loh ke kehidupan kita, beneran. Karena kebutuhan dasar kita tuh memang ada sandan, papan, pangan. Kalau pangannya tidak terpenuhi, secanggih apa teknologi yang digunakan ya gizinya tidak terpenuhi akhirnya. Iya, itu seperti itu. Makanya, jadi kebutuhan dasar pangan itu memang sangat penting. Kenapa sekarang mungkin masih kurang berminat? Karena masih ada generasi masa lalu yang masih mau mengelola itu, Bu. Seandainya nanti regenerasinya sudah tidak ada, nanti ketahuan, Bu, kebutuhan ternyata petani sangat penting nih. Karena tidak ada yang lolos itu, Bu, akhirnya. Iya, betul. Kalau seandainya regenerasi petaninya agak ada. Makanya kita ini menyiapkan regenerasi petani itu. Iya, belajarnya yang benar di UI. Oke. Tadi sempat di-spill sedikit nih, kalau misalnya ada riset dapat dana hibah, ya kan? Ya. Jadi ini untuk dosen kah atau untuk mahasiswa juga, Pak? Untuk mahasiswa ada, untuk dosen ada. Jadi untuk mahasiswa itu ada, Bu. Tiap tahun ada untuk mahasiswa, kemudian untuk dosen juga ada tiap tahun. Kriterianya apa nih buat dapat dana hibah ini? Apakah ada syarat tertentu kah? Ada syarat-syarat memang, Bu. Jadi kita kan ngajukan proposal nanti. Nah, kemudian proposal itu memang prioritas. Jadi dari Kemendikbudristek itu ada prioritas utama. Ini neliti ini. Dan prioritas utama itu pasti pertanian, Bu.
Makanya dosen-dosen itu banyak berkolaborasi dengan pertanian karena memang dibutuhkan. Dari teknik kolaborasi dengan pertanian, dari ekonomi kolaborasi dengan pertanian. Karena yang dikaji memang pertanian yang sangat urgent. Makanya dosen pertanian itu banyak yang dapat hibah karena memang urgensi, Bu. Karena kalau kita tidak meriset dulu itu nanti untuk ke lapangan tuh nanti susah diterima. Makanya kita pondasinya di riset dulu nih. Kalau riset kita sudah mumpuni baru kita aplikasikan ke lapangan seperti itu. Kalau untuk mahasiswa sama, Bu, sama kayak gitu sama. juga. Tiap tahun itu ada namanya program kreativitas mahasiswa. Itu hibah dari pemerintah, Bu. Cuma itu, Bu, jadi harus proposalnya menarik, kemudian itu urgensi memang sangat dibutuhkan sehingga ini layak ini didanai. Karena saya terakhir tuh tahun 2018 yang dapat, Bu. Itu siapa mahasiswanya? Yang saya, Bu. Oh, Bapak kemudian pribadi. Ya tahun berikutnya gak dapat baru dapat tahun 2025 ini. Baru dapat lagi. Tapi tiap tahun tetap berusaha gitu. Berusaha. Kalau untuk mahasiswa sudah banyakkah yang melakukan riset dengan menggunakan dana hibah dari pemerintah? Kalau untuk mahasiswa itu masih minim, Bu. Masih minim. Ya, karena memang persaingannya itu seluruh Indonesia dan mahasiswa itu berbondong-bondong untuk memperoleh dana tersebut. Kalau sampai memperoleh dana kan berarti ide kita ini bagus nih. Iya. Berarti suruh teruskan nih sama pemerintah ini. Gitu. Memang kita lemahnya memang prestasi mahasiswa itu masih di bidang hibah itu masih kurang. Tapi tiap tahun tuh Bu, kita dampingi. Ada memang memang pendamping yang ditugaskan oleh kampus untuk mendampingi penulisan mahasiswa. Mudah-mudahan nanti akan banyak dari UIM yang dapat ya. Amin. Karena kalau banyak yang dapat otomatis kan daya pikir mahasiswanya tuh betul, ini. Iya. Mungkin nemu kasus yang unik dan bener, urgent jadi dilirik pemerintah tuh. Iya betul, Bu. PR buat mahasiswa. Siapa tahu ya Pak, enak kan melakukan riset, kita belajar ilmu baru, bahkan mungkin dapat penemuan, tapi dananya kita nggak usah pikir-pikir karena udah dapat dari pemerintah. Gitu. Baik, wah keren sekali. Jadi buat mahasiswa kalau bukan hanya belajar di kelas, ada prakteknya, terus kalau beruntung bisa lakukan riset dengan dana dari pemerintah. Oke, prestasi nih. Sekarang saya mau tanya prestasi. Apa aja yang pernah didapat dari riset itu? Prestasi itu, kalau riset itu kan prestasinya yang pertama kan pastinya hibah, Bu, dapat hibah dari pemerintah. Jadi kalau riset itu sampai didanai berarti itu kan berprestasi menurut kita, Bu. Berprestasi karena persaingannya banyak ya, Pak. Iya kan? Seluruh Indonesia, Bu. Iya. Berarti kalau udah kepilih itu udah cemerlang banget ya, itu idenya. Idenya itu sudah bagus. Iya, betul. Artinya memang urgennya itu sangat bagus berarti itu. Yang kedua di bidang publikasi, Bu. Jadi riset itu kan kita Bu, kita akan menularkan ide untuk diteliti. Yang kedua publikasi. Kalau publikasi itu artinya tulisan kita tuh bagus dan sangat urgent, karena kalau publikasi itu kan dibaca seluruh dunia, Bu. Nah, kalau di pertanian itu ada memang dosen yang tiap tahun tuh publikasi di Bu. Kalau kalau tulisan publikasi dosen itu ada grade-nya, Bu. Ada grade-nya itu namanya Scopus, terindeks Scopus. Jadi Scopus itu artinya tulisan itu top lah, Bu, itu. Ada dosen yang tiap tahun Bu publish di situ, berhasil di situ. Dosen UIM. Dosen UIM. Agribisnis UIM. Nah, itu kebetulan di Agrotek, Bu. Oh, Agrotek. Tapi kan sama-sama di fakultas itu kan. Sehingga karena sering dibaca oleh mungkin bisa profesor, kemudian bisa perusahaan, sampai dia itu ditarik jadi reviewer. Reviewer itu artinya yang ngoreksi, Bu. Seandainya Ibu mau menerbitkan tulisan di Scopus yang bergensi dan taraf internasional itu dikoreksi sama beliau, Bu. Iya. Ini butuh dikoreksi nih. Jadi dia sampai diundang jadi reviewer. Keren banget. Ya, dan ya prestasinya nanti ya dapat fee, Bu, dari publisher luar negeri itu. Jadi selain beliau itu bisa menularkan ilmunya, dia tuh dapat fee dari publisher internasional tersebut. Oke. Lumayan ya, iya. Dapat fee. Okay. Dan pertanian itu, Bu,
ranking pertama di UIM, Bu. Oh, paling banyak diminati. Paling banyak paling Gimana? banyak paling banyak skor Yang- Sinta risetnya. Nah, itu, Bu. Ya, yang paling Intinya- banyak melakukan riset itu Ah. dari pertanian UIM. Paling banyak meriset, bukan hanya paling banyak meriset, paling banyak juga dikunjungi, Bu, tulisannya itu intinya. Dibaca orang, seperti itulah. Wah, ini berarti Pertanian, Bu, ranking 1. Iya, berarti kan secara tidak langsung kita jadi tahu bahwa banyak orang yang interest ke pertanian. Iya. Iya kan, Pak? Bener. Dengan melihat riset dan lain Iya, sebagainya. betul, Bahkan betul. mungkin kalau secara kayak pikiran saya orang awam itu kayak apa sih? Iya, bener. Komoditi petani gitu Iya, kan. betul, Tapi ternyata pertanian menjadi salah satu yang diminati. Mungkin Betul, bahkan betul. oleh orang-orang kalangan atas Iya, kali ya betul. juga pengen tahu. Wah, keren sekali. Makanya ini sangat berharap ya Pak ya, anak-anak nanti akan banyak juga yang Amin, minat amin. belajar di Amin, pertanian amin, amin, UIM. amin. Oke. Pak, untuk saat ini nih mahasiswa UIM yang ada di pertanian tentunya banyak kan? Iya, Dan gimana Bapak melihat minat dari mereka? Maksudnya anak-anak yang dari beberapa fakultas yang ada di UIM, berapa banyak anak-anak yang minat ke pertanian? Ya. Jadi kalau secara umum nih, Bu. Jadi kalau secara umum itu fakultas pertanian ini masih apa ya? Minatnya masih kurang, teman-teman. Ya mungkin karena itu tadi pikirannya, kurang, ya, karena masih kurang. hanya bertani gitu. Jadi, sehingga kadang-kadang kita tuh butuh terjun ke lapangan, Bu. Ke lapangan. Jadi karena teman-teman kan kata ibu itu pikirannya kan kalau pertanian itu kan ya bertani. Iya. Kayak berjagung. kurang gengsi. Iya. Gengsinya agak kurang wah gitu Iya, kayaknya. lebih IT, Pak, itu kan lebih Bu. Iya. Gitu. Betul. Jadi Bu, minatnya memang berkurang. Cuma memang kalau teman-teman itu teman-teman itu sering membaca berita tentang pertanian itu rata-rata tuh mereka tertarik, Bu. Bahkan itu umumnya kalau ada penyuluh kemudian punya anak itu kadang-kadang Bu, dimasukkan pertanian. Karena kemarin saya pernah ketemu tuh, Pak, adik saya, Pak, mau dimasukkan pertanian. Loh, kenapa? Karena saya lihat potensinya nanti ke depan kebutuhannya tuh meningkat, Pak, itu. Kebutuhan di dunia pertanian. Karena kan apalagi visinya Pak Prabowo itu salah satunya itu tentang swasembada pangan. Itu kan kalau tidak ada SDM-nya yang di bidang pertanian itu gimana, Pak, kira-kiranya itu. Iya. Itu rata-rata itu, Bu. Jadi rata-rata kalau dari keluarga yang memang bekerja di lembaga pertanian tuh dimasukkan ke sana, Bu. Melihat peluang ke depan ya. ya. Bener, melihat peluang ke depan tuh. Oke. Karena mungkin yang dari yang di luar tuh kan nggak paham, Bu. Iya. Nggak paham. Iya. Akhirnya kita kadang-kadang harus terjun ke bawah. Kadang-kadang lewat alumni gitu. Iya. Ini bisa sekalian dijelasin nih, Pak, peluang ke depan tuh apa saja gitu. Selain kita ngebahas tentang bener. salah satu dari Pak Prabowo itu kan swasembada pangan. Tapi ada peluang lain nggak untuk jurusan pertanian atau lulusan pertanian ke depannya? Ini juga sekaligus mungkin menjawab pertanyaan teman-teman nih yang aduh, jurusan pertanian tuh masa cuma jadi petani gitu kan. Yang pertama memang kan targetnya, Bu, konsultan itu penyuluh. Jadi tiap tahun kan pasti ada regenerasi penyuluh itu. Jadi ada yang sudah berhenti, kemudian butuh SDM nih. Iya. Kadang-kadang banyak dari luar Jawa, Bu, itu yang masuk ke Pamekasan yang jadi penyuluh. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita bisa sih masuk ke lembaga itu lembaga penyuluh BPP. Kalau sekarang sudah berada di bawah kementerian. Kalau dulu di dinas, Bu, masih. Yang kedua ya di bidang perusahaan di bidang pertanian. Cuma memang harus keluar, Bu, bukan di Madura. Jadi kayak di Petrokimia Gresik. Jadi harus di luar Madura sih. Jadi kalau teman-teman yang suka keluar kan, jadi atau suka kerja kantor ya, Pak ya. Iya, jadi harus keluar Madura gitu kalau di perusahaan. Yang ketiga ya mungkin lebih ke pendidik. Karena sekarang banyak Bu sekarang itu SMK pertanian. Kita kan Bu, sebelum turun kan kita tabulasi nih. Iya.
SMK pertanian ini ada berapa sih di Pamekasan? Kita minta data ke teman-teman, ke alumni, kemudian ke guru, ternyata banyak Bu itu. SMK pertanian tuh. Dan kita itu targetnya karena kan mereka sudah Bu, sudah paham pertanian di SMK-nya. Itu kita yang kita masuki itu agar lebih berminat nanti itu. Kalau mungkin dari sosial, kalau dari IPA kan sudah belum paham Bu kan. Apa ini kalau pertanian ini mungkin nanti lebih ke ladang gitu loh. Kalau memang dia tuh backgroundnya dari SMK pertanian kan sudah punya dasar nih Bu. Oh iya saya Pak ingin meningkatkan pengetahuannya, mungkin nanti ke risetnya itu. Itu mungkin jadi prioritas nanti. Ya, itu jadi peluangnya lumayan besar juga ya Pak ya. Meskipun kalau misalnya mungkin kalau mau kerja kantor ya harus keluar Madura, tapi nggak apa-apa, yang penting kamu kerja dan pengetahuan kamu tetap jalan. Bisa sih Bu. Jadi ada lulusan agribis itu bekerja di bank itu ada. Kalau di bank itu kan semua jurusan Bu. Kalau di agribis kan diajari ada akuntansi, ada manajemen, mungkin punya dasar lah itu di agribis itu. Bisa sih nanti bersaing seperti itu. Ada lulusan agribis tuh yang bekerja di bank ada. Di koperasi banyak Bu. Banyak banget. Di koperasi banyak, apalagi guru. Iya. Wah, banyak ya Pak ya. Jadi intinya kalau misal ada yang mau belajar di agribisnis nggak usah takut ya Pak ya, karena pasti ilmunya kepake. Pasti ilmunya kepake. Terus kalau peluang kerjanya juga lumayan besar, lumayan banyak. Oke. Ada lagi nih Pak yang mau disampaikan? Nih sebelum kita tutup mungkin sekaligus promosi. Jadi mungkin cukup Bu ya. Cukup. Jadi kalau ingin pertanian ini ke depan ini sangat dibutuhkan SDM-nya. Karena umur petani itu semakin menua, kemudian regenerasi minat petani itu Bu, mengecil. Sehingga peluang ke depan itu sangat besar. Entah nanti program apa, pastikan nanti pemerintah buat program nih Bu. Ini gimana nih lahannya banyak kosong nih. Petaninya sudah menua, regenerasi gak ada. Program apa nih yang cocok nih? Apa nanti kita kasih beasiswa untuk khusus mahasiswa yang ingin sekolah pertanian full. Contoh nih Bu. Kita pernah diskusi sama kampus-kampus lain. Kita pernah diskusi itu Bu. Gimana kalau fakultas yang masuk fakultas pertanian full beasiswa, pernah dikaji seperti itu. Tapi ada nggak beasiswanya nih? Belum. Ada Bu. Ada di UIM itu ada beasiswa KIP, ada yayasan, kemudian beasiswa tahfidz sama UKT. Oh banyak ya? Ada 4 Bu. Banyak, iya. Ada 4. Itu spill deh Pak sedikit nih. Pengetahuan untuk teman-teman barangkali mau masuk ke UIM jalur beasiswa. Gimana tuh? Pertama ada beasiswa tahfidz Bu. Kalau tahfidz itu tentunya harus hafal Al-Quran, gitu kan. Minimal 10 juz, gitu kan. Jadi nanti di semester 1 tuh nanti ada tes Bu, ada tes. Kemudian kalau lolos nanti dapat beasiswa, itu tahfidz. Kalau yang UKT ada beasiswa yayasan, itu dari yayasan Bu nanti. Yayasan nanti ada syarat-syaratnya khusus Bu. Itu nanti. Kalau yayasan ini nanti Bu masih apa? Itu kalau yayasan itu nanti masih ada tesnya. Masih tes di UIM. Di UIM. Ya UKT. Kemudian yang ketiga itu UKT. UKT itu nanti prioritas untuk semester 3 ke atas. Jadi kalau bagi mahasiswa yang semester 3 ke atas itu nanti ada beasiswa UKT. Kalau yang KIP itu Bu, beasiswa dari semester 1. Syaratnya memang kalau KIP itu Bu tidak mampu. Dan prioritas itu kalau dia dapat KIP mulai dari MA atau SMA atau SMK. Itu prioritas utama Bu. Jadi kalau dari MA-nya dia dapat KIP itu nanti jadi prioritas untuk dapat KIP kuliah. Seperti itu. Dari semester 1 sampai lulus. Syaratnya itu minimal lulusan 3 tahun terakhir. Jadi kalau masih nganggur 2 tahun tuh masih bisa Bu. Dia lulus SMA, kerja nganggur 2 tahun, masuk mau KIP itu bisa. Kalau sudah 3 tahun nggak bisa. Maksimal 2 tahun. Dan tidak boleh berkeluarga. Kalau berkeluarga itu sudah tidak boleh Bu. Dan itu dapat dana dari pemerintah, bebas SPP, dan tiap semester dapat uang 4.800.000 biaya hidup. Langsung masuk ke mahasiswa selama 4 tahun.
Tuh. Baik, ini saya harap banyak anak-anak yang nggak patah semangat ya Pak. Iya. Terutama untuk kuliah. Kuliah benar-benar. Ya kan, terutama untuk kuliah. Jadi sebisa mungkin tetap sekolah, jangan sampai putus di SMA sederajat ya Pak ya. Betul. Jadi kuliahnya mungkin bisa ke UIM. Ya. Harus Karena UIM, Bu. iya harus ke UIM. Karena banyak jalur beasiswa juga. Ya. Jadi informasinya nanti bisa ada websitenya ya Pak, atau datang langsung ke UIM, itu udah pasti banyak banget. Intinya tetap semangat. Kita ada brosur, Bu. Ini sudah ada kontak personnya khusus untuk Fakultas Pertanian. Nanti kita dampingi. Iya. Khusus Fakultas Pertanian, Bu ya. Oh, khusus pertanian. Kalau milih prodi lain ya kurang paham. Ya karena Bapak di sini dosen pertanian. Make sense ya. Boleh tunjukin kali ke kamera. Tunjukin Pak satu-satu. Ya, ada 3 prodi, Bu. Barangkali Jadi ada yang mau agribisnis, kemudian ada agroteknologi sama perikanan. Ini sudah ada kontak personnya masing-masing, Bu, tiap prodi. Jadi nanti akan ke situ, Pak. Akan kita kawal nanti. Ke kamera itu, Pak. Akan kita dampingi untuk pendaftaran beasiswa, kemudian pendaftaran mabanya nanti kita dampingi. Intinya mudah lah, dipermudah ya Pak. Sangat ya. dipermudah, Bu. Sangat dipermudah. Kalau memang online-nya kesulitan, bisa nanti ke kampus kita akan fasilitasi, Bu, di sana. Sampai jadi mahasiswa Fakultas Pertanian. Oke, wah sangat menarik ya. Lumayan ya udah. Ini yang nonton harusnya sih udah mulai ini sih terangsang, terstimulus kalau di pertanian kita belajar ini loh ternyata gitu. Enggak melulu kamu misalnya turun ke ladang jadi petani yang itu aja gitu ya Pak. Cari ilmunya, jadilah petani milenial yang kaya akan ilmu. Terus juga siapa tahu bisa jadi yang riset, tulisannya dipublish, dan itu akan bikin kamu tuh jadi naik level. Betul, gitu ya Pak. Oke, terakhir saya mau terima kasih lagi. Sama-sama. Sudah ada di ruangan ini, informasinya sangat berguna banget, khususnya untuk teman-teman yang akan nonton nanti, adik-adik yang akan masuk kampus, akan masuk kuliah. Dan yang pasti kalau misal butuh informasi bisa langsung datang ke UIM atau bisa komen aja di YouTube ya. Nanti akan kita coba arahkan ke Pak Soimos ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih melulu saya. Sama-sama, Bu. Jadi dari kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah difasilitasi, kemudian sudah dikasih media untuk mempublikasi fakultas kami. Saya sangat berterima kasih banyak, Bu. Iya. Mudah-mudahan ke depan minat Fakultas Pertanian tiap tahun mengalami progres yang signifikan peningkatannya. Amin. Itu tujuannya Pak. Makanya kenapa harus ada podcast ini bersama Pak Soimos, dosen pertanian udah lebih paham gitu kan. Mungkin butuh narasumber lain Bu dari pertanian. Boleh. Boleh asal mau berkunjung ke sini. Siap. Terutama Bapak Pak siapa tadi yang sering Ya, itu ada Pak Dr. Iswayudi, itu Bu yang publishernya sering dibaca oleh luar negeri sampai dia jadi reviewer luar negeri. Ada Dr. Endang, itu Bu dari perikanan. Enak Bu. Dosen-dosennya keren-keren ya. Dari agribis saya belum dokter Bu. Kalau dari agrotek ada Dr. Iswayudi, kalau dari perikanan ada Dr. Endang, yang beliau dapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Sampai Pak Rektor diundang. Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung ke Idea Podcast, bisa ketemu langsung dengan beliau. Siap. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil dari podcast kali ini. Dan akhir kata saya mau pamit, ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.